Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita di Press Talk. Ada orang media dan orang yang ditulis media bicara di Revolusi Akal Sehat. Bung Tigor, tadi Anda mengatakan 1 hektar lahan lumayan. Siap. Itu ditanami apa? Oke, sebelumnya begini, ini lahirannya ketiga orang tidak pernah bekerja di satu tempat, tapi dia pengambil kebijakan. Artinya dengan penjelasan, artinya gini, boleh banyak kendala, tapi kita jangan menuruti kendala itu. Kalau tadi Pak Anggoro mengatakan 4 hektar, baru bisa rekomendasi perkebunan. Rekomendasi. Iya. Pertanyaannya sekarang, Bu, apakah harus menunggu Pak hektar dulu orang bisa kaya? Artinya kita perlu memberikan semangat kepada petani. Lalu ini kan seolah-olah pembenaran kegagalan Deptan selama ini. Pertanyaan sebentar dulu. 1 hektar tadi, saya mau katakan. Ditanami apa? Itu sederhana pertanyaan. singkong, jagung, tumpang sari. Yes. Apalagi? Metode timbang sari artinya pupuk yang tepat dan itulah itu sudah berhasil itu di Lampung. Saya sudah memberdayakan beberapa petani di Lampung dan ada beberapa berapa income yang diperoleh petani dengan pola tumpang sari itu? 5 juta 1 hektar. 1 hektar. Bagaimana tanggapan Anda? Dirata-ratakan. Iya, jadi begini, saya melihat karena pemahamannya atau asumsinya beda-beda, tetapi tidak urut. Iya. Ini juga bisa miskomunikasi. Ketika saya mengatakan sebenarnya ini berbicara tanah dulu, ya kan? Mestinya kan begitu. Iya. Tanah dulu bagaimana? Tadi kan mestinya kan kalau kita berbicara pertanian itu harus urut. 1. Tanah. Bukan. Dari off-farm hulunya dulu, artinya input. Itu berbicara tanah, berbicara pupuk, berbicara bibit, berbicara alsin prapanen, kemudian berbicara cara menanamnya, kemudian setelah on farm-nya, kemudian setelah on farm selesai panen, pasca panennya. Oke. Ini artinya apa? Sebenarnya ini udah nyambung. Kita bicara tanah tadi hanya sekedar Boleh, contoh kasus. saya tambahkan sedikit, sebentar, sedikit aja, Bu. Sebentar. Jadi kita lanjut terus bicara tanah. Terus. Jadi sekarang, kalau kita ambil ujungnya, ini tadi kan pengantarnya kan pendapatan petani. Yes. Sangat rendah. Yes. Iya kan? Kemudian kita mulai tanah. Kalau pangan, data menunjukkan 9,5 juta hektar di bawah setengah hektar. Jangan berpikir mengenai kesejahteraan kalau kepemilikan yang dikuasai hanya seperti itu. Itu di tengah-tengahnya itu diskusinya panjang. Betul. Itu. Nah, betul. Itu satu poin. Kemudian kita selesaikan dulu masalah tanah ini. Tadi pertanyaannya kan begini. Sebenarnya berapa kira-kira itu nanti akan meningkatkan kesejahteraan? Kira-kira luas kepemilikan berapa? Kan begitu tadi. Oke. Yang saya pindah dulu ke Bung Ustad. Anda pernah tanyakan hal ini ke Badan Pertanahan? Ya. Saya tergelitik tadi dengan pertanyaan yang barusan diangkat, itu soal sebenarnya siapa yang punya kewenangan untuk ngurus atau mengatur soal pertanahan di kita. Badan Pertanahan Nasional memang ada. Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 masih berlaku sampai hari ini. Diperkuat oleh TAP 9 2001 untuk pembaruan agraria. Tapi ternyata BPN sendiri kewenangan untuk mengatur, menata atau mendistribusikan tanah bagi petani yang miskin, yang lahannya sempit-sempit itu, ternyata dia nggak cukup kuat. Pernah saya tanya, Bung Iwan, bagaimana? Kenapa sih BPN seperti sulit mendistribusikan tanah kepada rakyat miskin? Padahal Presiden sudah menginstruksikan berapa kali dalam pidatonya, tertibkan tanah terlantar, distribusikan tanah bagi rakyat miskin dalam rangka mengatasi kemiskinan pengangguran. 6 kali saya dengar Presiden berpidato. Saya tanya ke BPN, ini kan harusnya tugas BPN mendistribusikan tanah ini. Ternyata, Pak, yang tadi disebut Pak Anggono, Deptan nggak punya kewenangan. Anggoro, maaf. Ada Anggono, ada Anggoro juga. Ada bibit juga tadi. Anggoro yang maaf. Pak Anggoro. Jadi Deptan saya tahu memang tidak punya kewenangan untuk mengatur tanah. Mestinya BPN. Ketika BPN dicek, ternyata juga tidak cukup kuat kewenangannya. Ada yang lain. Saya harus sebut di sini Departemen Kehutanan. Fakta menunjukkan bahwa sekitar 70% kawasan darat di Republik ini
itu dikuasai oleh Departemen Kehutanan melalui Undang-Undang Kehutanan. Bung Ganang, Anda kan simak ini sebagai temannya petani, iki opo gitu yang diomongin. Saya ngeliatnya simpel Pak Iwan. Ya. Kalau tadi disebut mengenai tanah itu lahannya BPN, kemudian petani itu lahannya Departemen Pertanian, itu semua kan pengelola negara toh Pak. Pengelola negara. Jadi mestinya pengelola negara itu, maaf ya, bukan pemerintah, bukan pengelola. Ya, pengelola negara itu mestinya memang tugasnya seperti itu. Untuk mengelola negara ini untuk kesejahteraan rakyatnya, juragane Pak. Nah, saya kurang sependapat dengan tadi kata-kata rakyat miskin. Di Indonesia nggak ada rakyat miskin Pak. Yang ada apa? Indonesia rakyat itu kaya Pak. Kok bisa? Tanpa rakyat ini nyun sewu ya, mungkin presiden nggak naik mobil, menteri kita tidak bisa duduk di sana pakai AC begitu. Itu duitnya rakyat semua. Tidak Pak. bisa naik Royal Crown. Tidak bisa dong. Jadi kalau kata-kata rakyat miskin itu sekali lagi saya tergelitik Pak, mohon jangan diulang lagi. Jadi rakyat kita sangat kaya Pak. Sangat kaya. Sangat kaya. Bisa membelikan pesawat presiden Ya. yang 200 miliar anggarannya sekarang. Satu lagi Pak, pada waktu saya suka duduk-duduk dengan teman-teman petani ini. Ya. Suatu ketika pernah karena sudah kepepet September atau apa itu Pak. Mereka dia kalau manggil saya kan Gus tak pamit sih ya. Loh, mana ini kan? Bayar pajak. Mereka masih dengan giat untuk bayar pajak. Karena kaya. Ya kaya. Kaya itu relatif Pak sebetulnya ya. Tapi dia merasa bahwa mereka punya kewajiban untuk bayar pajak supaya pengelola negara ini tidak susah Pak. Supaya bisa mengelola negara ini dengan benar. Bung Tigor, petani kita kaya, bayar pajak. Ya. Gimana?